Sekarang ini banyak perusahaan yang tidak segan-segan mengeluarkan dana ekstra untuk mengirim karyawannya ke tempat-tempat terpencil, seperti ke daerah pegunungan. Sambil berrekreasi, mereka juga belajar. Tetapi jangan dibayangkan seperti pelajaran dalam suasana formal atau dengan sederetan kursi dan pengajar yang sibuk cuap-cuap di depan kelas. Sebaliknya, metode yang digunakan sangat mengasyikkan. Lokasinya biasanya berada di luar ruangan alias outdoor. Tidak heran kalau metode belajar yang dilakukan juga lebih bersifat petualangan atau permainan. Bahkan seringkali ada peserta yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang dididik. Kegiatan semacam ini punya banyak nama. Ada yang menyebutnya company outing, adventure education, team building, motivation training, atau bahkan manajemen outbound, dan sebagainya. Pasti pernah dengar kan? Sekilas, outbound memang terkesan sebagai aktivitas santai-santai belaka. Bagaimana tidak? Habis, aktivitasnya hanya berkutat di seputar permainan yang seru dan menyenangkan. Dilakukannya pun dalam suasana santai. Namun demikian, jangan diremehkan loh kegiatan yang satu ini. Soalnya, di balik kesan santai dan senang-senang, ada juga segudang manfaat yang bisa dipetik dari kegiatan outbound ini. Seru, menyenangkan, mendebarkan, menarik, mungkin itu adalah kata-kata yang tepat untuk outbound. Nah, pada Add and Play episode kali ini, kita akan melihat bagaimana metode outbound digunakan. Kita juga akan mengetahui permainan apa saja yang ada dalam outbound. Sebenarnya banyak sekali permainan-permainan dalam outbound. Kebanyakan permainan yang diberikan membutuhkan kekompakan atau kerjasama dari kelompok. Wah, sepertinya seru ya mengikuti outbound ini. Setelah siap, semua peserta berkumpul untuk kemudian berdiri melingkar. Dengan seksama, seluruhnya melihat kepada seorang trainer untuk kemudian diberikan sebuah permainan. Kira-kira permainan apa ya? Pasti seru deh. Salah seorang peserta kemudian berlari keluar dari lingkaran. Mau apa ya dia? Peserta itu akan menyentuh pucuk daun dari sebuah pohon. Bisa nggak ya? Kan pucuk daun itu lumayan tinggi. Coba sekali lagi yuk. Ternyata tidak bisa. Bagaimana ya agar bisa menyentuh pucuk daun tersebut? Apa bisa hal itu dilakukan oleh satu orang saja? Nah, setelah diberikan arahan oleh trainer, beberapa peserta membentuk sebuah kelompok dan bersama-sama berusaha menyentuh pucuk daun tersebut. Tuh kan jadinya bisa. Setelah permainan, para peserta juga diberikan motivasi oleh seorang motivator, sehingga peserta mempunyai semangat dan mempunyai motivasi dari bentuk-bentuk permainan yang ada. Nantinya, pemikiran dan motivasi tersebut dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya, bagaimana menjadikan tim dalam sebuah perusahaan menjadi lebih bisa bekerja sama. Permainan selanjutnya adalah memindahkan sebuah tongkat dari satu orang ke orang yang lain tanpa menggunakan tangan. Agak susah sih, tapi kalau tahu caranya pasti bisa. Lihat saja, tongkatnya sudah berpindah-pindah kan? Kalau yang ini apa ya? Kok joget-joget gitu? Ternyata ini juga salah satu metode untuk membuat sebuah tim menjadi kompak. Dengan irama yang dibuat oleh sang trainer, mereka mencoba bagaimana memadukan gerakannya menjadi seirama. Dibutuhkan konsentrasi juga loh. Kalau tidak, gerakannya pasti tidak sama. Lucu juga ya.
off with a dame or shit it drunk. You came to get it on. More than 5 O's in your bank to get it on. Roll up like that thing can get it on. Plank to fit it on. Came to get it on. Hold up, you wanna work that, twerk that. Let me in, let me hurt that, murk that. Tadi kita telah melihat beberapa permainan yang ada dalam kegiatan outbound. Masih banyak permainan-permainan yang lain lagi. Semua permainan ini membutuhkan kerjasama dan konsentrasi dalam membuat perencanaan, mengatur strategi, efisien waktu, pendelegasian, pembagian tugas, serta kejujuran dan tanggung jawab sosial. Nah, kalau dari tadi kita sudah melihat beberapa permainan, setelah ini kita akan mengetahui sejarah dari outbound. Selain itu, ada juga permainan yang lebih mendebarkan. Seperti apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Art and Play. Outbound training merupakan hal yang penting dalam melatih soft skill seseorang. Dengan adanya outbound training, maka peserta dididik dengan menggunakan metode outbound training di lapangan untuk mempertajam soft skill mereka. Kapan dan bagaimana outbound muncul? Begini ceritanya. Outbound berasal dari kata out of boundaries, artinya keluar dari batas. Merupakan istilah di bidang kelautan yang menandakan saat-saat sebuah kapal keluar dari dermaga melewati batas perairan. Pada tahun 1800-an, seorang pelaut Inggris bernama Carthan mengamati fenomena yang terjadi pada pelaut di kapalnya, yaitu bahwa pelaut-pelaut muda yang masih kuat secara fisik ternyata kurang tangguh dalam menghadapi kerasnya kehidupan pelayaran. Justru pelaut-pelaut yang sudah lebih tua, yang secara fisik sudah mengalami penurunan, malah mampu bertahan dan mampu memecahkan berbagai masalah kompleks yang timbul. Hal ini bukan semata karena pengalamannya lebih banyak, tetapi lebih karena keterampilan-keterampilan personal seperti daya juang, kemampuan kepemimpinan, problem solving, dan lain-lain. Hal ini menarik perhatian si pelaut Inggris ini, dan kemudian melakukan pelatihan bagi setiap anak buahnya. Pelatihan ini dilakukan selama 30 hari di atas kapalnya, dan terbukti kegiatan ini mampu mengembangkan kemampuan mereka dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. It's another party, it's another whore, and everywhere I go, it's another homie, it's another drinking, it's another room. And getting that cash is always a tailor, always a jeweler, always a hater. When you's a star, it's never a way out. These broke ass niggas is gon' have their hands up. I'm tired of the drama. Sekarang sudah tahu kan secara outbound? Karena itulah kegiatan outbound pada awal-awal perkembangannya banyak dipakai oleh lembaga angkatan bersenjata untuk kepentingan mempersiapkan para prajurit yang tangguh dalam menghadapi kesulitan hidup, baik dalam situasi aman maupun dalam situasi perang. Namun, pada perkembangan berikutnya, outbound menjadi tidak hanya untuk menunjukkan pelatihan di alam terbuka dengan petualangan yang berat dan menantang, tetapi juga untuk menunjukkan suatu aktivitas permainan yang ringan dan beresiko kecil yang diadakan di luar ruangan atau alam terbuka. Setelah mengetahui sejarah outbound, kita akan melihat juga outbound yang dilakukan oleh anak-anak. Wah, seperti apa ya? Pasti lucu-lucu. Tuh kan, benar juga. Beberapa orang pelatih terlihat sibuk mengatur mereka hingga membentuk sebuah barisan. Sekarang waktunya pemanasan. Habis ini nyanyi bersama-sama ya. White shoes, blue, yellow, red jewels. Money is like steroids. Look at my muscles. And if the dance play out, it's back to the hustle. Some say the album's coming out, it ain't gonna sell. Debuted #1. Click. When you hear the this your baby boy Tyrese. If you ain't spreading that seed, don't even leave me. Pemanasan dan bernyanyi selesai. Permainan selanjutnya adalah memindahkan bola-bola kecil ke keranjang yang telah disediakan sesuai dengan warnanya masing-masing. Wah, banyak juga ya bolanya. Pasti capek deh memindahkan bola sebanyak itu. Ayo cepat, jangan sampai kalah dengan yang lain loh. With your man, don't call my phone. When that nigga's gone, then call my phone. Unless you got some drink, don't call my phone. 20 chicks or more, then call my phone. When you need a
favor, don't call my phone. If you got some, then call my phone. When you hear the Yo, what's up? It's Tyrese. If you ain't calling me about no money, get up off my phone. Yo, what up? It's Luda. Probably looking at the call ID. Don't even want to talk to your when you hear ass. the Yo, what's up? This is Kels. I'm not in right now. Leave your name and number out the beat. I get with you. Outbound untuk anak-anak permainannya juga banyak. Ada memindahkan ikan, membuat lingkaran, juga baris berbaris. Menyenangkan sekali loh. Permainannya juga merupakan permainan berkelompok. Seru banget deh pokoknya. Jadi pengen ikutan. Sekarang kita lihat lagi yuk outbound orang dewasa. Loh, diapakan ya? Kenapa badannya diikat dengan tali? Terus pakai helm. Mau apa ini? Loh, kok naik tangga? Wah, tinggi banget. Sampai di atas masih diikat-ikat lagi. Sepertinya mau loncat. Wah, seru banget ya melihat mereka meluncur. Rasanya bagaimana ya? Kalau begitu, saya juga mau nyoba deh. Jantung saya sedikit berdebar begitu sampai di atas. Semuanya terlihat lebih kecil. Berarti tangga yang saya naiki tinggi juga ya. Kira-kira sekitar 90 meter. Wow, sebuah orang operator sudah siap memasang perangkatnya. Jangan sampai salah ya mas. Oke, sudah siap. Semua telah terpasang. Dan rasanya asik banget, mendebarkan. Kalau boleh, nanti nyoba lagi ya. Bagaimana ya dengan yang lain? Yuk kita tanya-tanya. Lumayan, enak-enak. Pertama pas mau ke atas serem. Tapi pas turun, pingin nyoba lagi. Sip. Pinginnya, pasti mas. Sip. Sama TV aja. Nah, yang tadi itu dinamakan Flying Fox. Selain untuk orang dewasa, ada juga loh Flying Fox untuk anak-anak. Hanya saja ketinggiannya berbeda. Namun, walaupun tidak terlalu tinggi, keamanannya pun harus tetap terjaga. Lihat saja, perlengkapannya juga seperti Flying Fox untuk dewasa. Senang. Takut nggak itu tadi? Pengen naik lagi itu tadi? Enggak. Kenapa kok nggak mau? Enggak mau? Katanya senang. Nggak mau lagi. Setelah ini masih ada apa lagi ya? Jangan kemana-mana loh, tetap di Art and Play. Yo, what's up? This is Kels. I'm not in right now. Leave your name and number. Selain Flying Fox, ada juga loh permainan lain yang juga tak kalah mendebarkan. Nah, ini nih, namanya balance beat, di mana setiap orang berjalan di atas sebuah bambu dengan ketinggian tertentu. Wah, sepertinya tidak mudah ya melewati bambu itu. Lihat saja, beberapa dari mereka tidak dapat menyelesaikannya, tapi ada juga loh yang mampu melewatinya. Rasanya enak, biasa aja sih kalau sudah di atas, cuman konsen aja memang. Yang pertama nih yang berhasil. Pengen tunjukin aja kalau aku bisa ada di antara yang lainnya. Jadi ini baru pertama kali nih? Pertama kali. Yang Flying Fox apa? Kalau yang sana nggak ada tantangannya, di sini penuh tantangan. Dah, itu aja. Iya. Ya, itu kan tantangan ya. Setiap tantangan kan kita coba dulu. Tapi pada saatnya nanti kita pasti bisa kalau emang kita yakin kita bisa. Tapi ini tadi saya nervous duluan karena belum pernah nyoba yang kayak gini gitu. Kalau mungkin yang lain-lainnya berani deh. Ini Pertama kali nyoba yang ini. Terus kemudian kalau yang lain-lainnya kan masih apa ya, nggak sampai membuat kita kayak nervous banget gitu. Kalau ini kan memang kita benar-benar sendirian, kayak nggak ada alat bantunya dan sebagainya gitu kan. Udah aja. Ini apa yang Flying Fox? Kayaknya enaknya yang Flying Fox ketimbang yang ini deh. Gitu, iya. Dalam kegiatan outbound biasanya juga didampingi oleh seorang motivator. Motivator ini bertugas memberikan motivasi dan juga keterangan kepada para peserta mengenai pentingnya permainan tersebut dan sejauh mana dapat digunakan dalam sebuah kelompok. Kita tanya-tanya aja yuk.
outbound sebenarnya adalah salah satu dari sebuah proses pembelajaran atau learning, di mana konsepnya adalah learning by experience, belajar dari pengalaman. Jadi peserta outbound akan melakukan beberapa sebuah simulasi atau game yang tentu saja bukan gamenya yang penting, tapi dari mereka melakukan sesuatu itu atau game itu, maka akan menarik learning, pembelajaran, manfaat apa dari yang mereka lakukan itu yang kita hubungkan dengan activity daily kita ketika dia bekerja di kantor. Itu jadi salah satu bentuk dari proses pembelajaran atau training. Ya. Jelas pengaruhnya ada karena outbound juga punya tujuan. Kadangkala ada orang melakukan kegiatan outbound tujuannya untuk membentuk tim yang bagus. Nah, sekarang kalau tim sudah dibentuk, untuk apa dalam sebuah perusahaan? Otomatis yang kedua adalah meningkatkan kinerja atau performansi. Nah, rata-rata mereka melakukan kegiatan outbound tujuannya di samping untuk membentuk tim, meningkatkan kinerja mereka, juga ada unsur fun atau rekreatif. Jadi mereka juga, karena konsepnya kan di samping kegiatan ini penuh dengan motivasi, penuh dengan pembelajaran, challenging, menantang, tapi juga fun. Bingkainya itu bingkai fun, sehingga mereka melakukannya itu dengan senang hati, Tambah jelas lagi kan pengetahuan kita mengenai outbound. Anak-anak itu sedang apa lagi ya? Mereka menaiki rangkaian tali untuk menyentuh sebuah bola yang ada di atasnya. Seneng. Susah nggak? Enggak. Oh. Nanti kapan-kapan mau nyoba lagi? Iya. Mau nyoba lagi nggak kapan-kapan? Kalau dari tadi kita melihat permainan outbound, sekarang waktunya kita untuk mengetahui peralatan apa aja sih yang digunakan. Aman nggak ya peralatan yang digunakan? Kalau yang ini namanya seat harness. Seat harness. Ini standarnya untuk panjat tebing. Kalau yang ini full body harness. Ini seluruh tubuh. Untuk seluruh tubuh. Kalau yang ini karabiner. Kekuatannya sekitar 2400 kilo. Fungsinya sebagai cincin pengkait antara harness dan pengaman yang digunakan di pohon. Kalau yang ini jumar, sebagai untuk alat transfer antara orang yang di bawah untuk naik ke atas. Untuk bahan seat harness dan full body harness ini dari super nylon. Untuk kekuatannya ini sekitar 600 kilo, bagian pinggangnya ini 300 kilo, paha 150, totalnya 600 kilo. Untuk full body harness sama, kekuatannya sama. Dan satu lagi, ini helm. Meskipun nggak ada polisi, wajib pakai helm di sini. Untuk yang dipakai di high rope ini sebenarnya pakai helm yang seperti ini, bukan helm yang standar. Untuk sepeda motor beda. Tanya-tanya dengan motivator sudah, dengan operator juga sudah, dengan para peserta juga sudah. Sepertinya masih ada yang kurang. Oh iya, kita belum bertanya kepada master trainer. Master trainer ini bertugas mendampingi para peserta untuk kemudian memberikan pelatihan-pelatihan lewat permainan ataupun yang lainnya. Tahapan yang pertama biasanya yang kita lakukan adalah mindset programming. Di sini semua peserta kita satukan lagi, kita kumpulkan, kita berikan penjelasan bahwa kegiatan outbound di sini untuk apa dulu semuanya, ketujuannya untuk apa. Tujuan dari peserta di sini adalah kita bentuk mereka harus berpikir positif dulu semuanya. Yang kedua adalah membuka gembok-gembok diri, open inner barrier-nya, kemudian memaksimalkan potensi diri yang ada. Seringkali kita melihat bahwa saya tidak mampu semuanya, ini harus kita buka dulu semuanya. Kita kerak-keraknya itu kita gosok, kita cuci, kita bersihkan, baru kita kasih energi positif. Itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua adalah ice breaking, itu memecah kebekuan.
antar kelompok, masing sekat-sekat antar individu ini kita buka, kita cairkan. Yang selama ini egonya, oh saya yang paling penting, saya ini, kita samaratakan, kita setarakan dulu semuanya. Energinya di situ kita bentuk positif lagi semuanya. Terus yang ketiga adalah biasanya ada group dynamic, simulasi antar kelompok, simulasi untuk membuka sebuah kompetisi yang kita harus ajukan, ada kompetisi yang harmonis. Kompetisi boleh, tapi kita bentuk benar-benar hal yang bersaing secara sehat. Hidup ini butuh kompetitor untuk energize diri kita lagi. Kita harus bersaing bahwa orang lain lebih baik dari kita, kita juga harus lebih baik dari yang lain. Terus kemudian yang selanjutnya ada personal challenge, tantangan individu. Kalau untuk outbound yang standar dari pagi sampai sore, short program, ada 2-3 permainan. Yang pertama adalah flying frog yang seperti ini. Di sini ada flying frog ketinggian sekitar 12 meter dari permukaan tanah pohonnya, kemudian bentangannya ada sekitar 90 meter. Tujuan dari flying frog ini adalah benar-benar kita uji kemampuan orang, apakah dia benar bisa meyakinkan dirinya menaklukkan ketidakmampuannya. Seringkali orang takut tapi tidak tahu takutnya apa. Nah, kita uji pada ketinggian. Ada orang yang takut fobia ketinggian, ada yang tidak. Nah, pada orang yang fobia ketinggian justru di sini adalah obatnya. Kemudian simulasi kedua, di sana ada semacam kayak bambu keseimbangan atau balance bridge. Tujuan kita benar-benar fokus pada apa target kita. Kita pasrahkan semuanya, kalau kita yakin sebenarnya bisa. Hanya kita yakin tidak dengan perangkat keselamatan kita, atau mungkin kita yakin tidak dengan yang di atas. Itu saja. Seringkali orang takut saya melakukan kegiatan ini, oh tiba-tiba saya mau jatuh atau enggak ya, aman enggak ya. Ini pikiran kita yang harus kita hilangkan dulu kegiatan. Itu saja yang mungkin yang untuk kegiatan kita outbound one day atau short program. Nah, sekarang waktunya pulang. Sambil melihat-lihat pemandangan alam pegunungan di sekitar area outbound, segar dan menyejukkan. Walau sekitar 4 jam mengikuti outbound, tapi dia terasa lelah karena semua permainannya menyenangkan. Dan berakhir pula episode Art and Play kali ini. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa saksikan terus Art and Play setiap hari Jumat jam 18.30 hanya di Dama TV.